Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, bertemu kembali dalam podcast Lentera Umat MPU Aceh. Hari ini kita akan membahas tema dampak buruk penebangan hutan terhadap lingkungan dan ekosistem sesuai dengan Fatwa MPU Aceh nomor 4 tahun 2019. Bahwa fenomena kerusakan alam dan bencana telah terjadi di belahan bumi ini termasuk juga di Aceh. Dan itu dipengaruhi oleh ulah kita sebagai manusia. Nah, kerusakan lingkungan itu kita pahami bersama, itu akan merupakan ancaman serius bagi kehidupan manusia. Nah, bersama kita telah hadir di studio dua orang narasumber kita. Yang pertama, Abu Tengku Haji Bustami MD. Beliau adalah anggota MPU Aceh dan juga pimpinan di salah satu dayah di Kabupaten Aceh Besar. Assalamualaikum Abu, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nah, berikutnya narasumber kita yang kedua, Pak Dede Hadi Ismanto Eshud MSI. Beliau adalah Kepala Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Aceh. Apa kabar, Pak? Kabar baik, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan bahas lebih detail setelah yang berikut ini. Penebangan hutan berdampak buruk signifikan hilangnya keanekaragaman hayati atau punahnya spesies, rusaknya siklus air atau kekeringan dan banjir, erosi tanah dan tanah longsor, perubahan iklim atau meningkatnya CO2 dan pemanasan global, penurunan kualitas udara, serta ancaman terhadap mata pencaharian dan budaya masyarakat lokal. Hutan berfungsi penting sebagai penyerapan air dan karbon, rumah satwa, penahan tanah, serta penghasil oksigen sehingga kerusakannya mengganggu keseimbangan ekosistem secara menyeluruh. Majelis Permusyawaratan Ulama MPU Aceh pada tahun 2019 telah mengeluarkan Fatwa MPU Aceh nomor 4 tentang pemeliharaan lingkungan hidup menurut hukum Islam. Lantas, seperti apakah dampak buruk penebangan hutan terhadap lingkungan dan ekosistem? Simak selengkapnya dalam podcast Lentera Umat episode kali ini. Untuk pertama sekali barangkali ini Pak Kabid, Siap. Bagaimana kondisi lingkungan dan kehutanan Aceh saat ini? Ya, baik, terima kasih dapat kami sampaikan bahwa Provinsi Aceh masih memiliki kawasan hutan dengan luas lebih kurang 3,5 juta hektar, terbagi atas fungsi kawasan konservasi seluas 1 juta hektar, hutan lindung seluas 1,7 juta hektar, dan hutan produksi seluas lebih kurang 715.000 hektar. Nah, kondisinya saat ini perlu kami sampaikan bahwa berdasarkan monitoring dari Direktorat Planologi Kehutanan, Kementerian Kehutanan, Dirjen Planologi Kehutanan maksud kami, memang harus diakui terjadi yang namanya deforestasi di hutan Aceh. Deforestasi itu sendiri adalah terjadinya perubahan secara permanen dari hutan alam menjadi bukan hutan alam. Biasanya dipicu oleh kegiatan-kegiatan ekstraktif, baik itu dari kegiatan pengembangan infrastruktur, perkebunan, termasuk pengembangan komoditi non kehutanan, termasuk juga kegiatan-kegiatan yang mengarah kepada pembukaan lahan dan penggantian tutupan hutan. Nah, data terakhir yang kami terima 4 tahun terakhir misalnya, dari periode 2020 sampai dengan 2021, deforestasi yang terjadi di hutan Aceh itu berkisar sekitar 1.900 hektar pada tahun itu. Selanjutnya setelah dipantau tahun 2021 sampai dengan 2022, deforestasinya meningkat menjadi 5.300 hektar. Selanjutnya di tahun 2022 dan 2023 menjadi 6.700. Terakhir berdasarkan data resmi dari Kementerian Kehutanan, untuk 2023 dan 2024, deforestasi yang terjadi itu adalah sekitar 11.200 hektar pada tahun tersebut. Nah, dapat kami sampaikan bahwa ada kondisi unik memang di Aceh ini. Pertama adalah di Aceh masih ada hutan alam yang berada di areal penggunaan lain, yang berada di lahan-lahan yang dibebani hak oleh masyarakat. Misalnya sertifikat termasuk, dan itu masih ada dalam bentuk hutan alam. Nah, jadi dari angka-angka tersebut
itu sekitar 60%-nya terjadi di areal tersebut. Jadi areal-areal yang memang sudah dibebani hak atau memiliki alas hak, baik itu hak milik, hak guna usaha dan lain sebagainya. Artinya terjadi di dalam kawasan hutan adalah sekitar 40 sampai dengan 50%-nya kehilangan hutan alam pada kawasan hutan yang ada di Aceh. Demikian. Baik. Kalau berangkat dari data-data ini tentu terjadi perubahan perubahan fungsi hutan yang sangat signifikan dan masif dari tahun ke tahun, sepertinya terus meningkat. Ini apa yang dilakukan oleh Kementerian Kehutanan dan juga pemerintah Aceh dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan? Iya, baik. Tentunya kami sebelum menentukan langkah-langkah strategis, kami mengidentifikasi dulu apa yang menjadi faktor penyebab dari deforestasi tersebut. Menggunakan beberapa modeling dan metodologi, Sankey analisis, kita mendapati bahwa ternyata kegiatan deforestasi yang terjadi di Aceh itu didominasi oleh kegiatan-kegiatan yang tidak produktif. Misalnya begini, hutan alam ditebang, selanjutnya cuma ditandai saja, habis itu ditinggalkan. Jadi lahan itu, hutan yang dideforestasi itu hanya untuk investasi dalam tanda kutip, tidak pun dikelola untuk kegiatan-kegiatan yang produktif. Jadi kami menyebutnya land spekulan. Padahal itu hutan negara, tanah negara. Ada yang hutan negara, ada yang areal penggunaan lain di luar kawasan hutan. Sebagaimana saya sebutkan tadi bahwa di Aceh masih ada lebih kurang 100.000 hektar wilayah di luar hutan negara yang existingnya tutupannya berupa hutan alam. Jadi disitulah kebanyakan kegiatan tersebut terjadi. Jadi deforestasi itu terjadi hanya dilakukan kegiatan deforestasi lalu ditinggalkan, ditandai dengan tanaman-tanaman pagarnya saja, misalnya pinang, kemiri dan lain sebagainya. Besok lagi dibuka lagi, dibeli lagi lahan yang lain seperti itu kan. Jadi inilah yang juga menjadi tantangan, termasuk kami merumuskan strategi bagaimana juga kami harus menyelesaikan itu. Yang pertama tentunya kita meningkatkan efektivitas pelindungan dan pengamanan hutan. Yang kedua, kami mendorong efektivitas pengelolaan hutan di tingkat tapak. Negara harus hadir di tingkat tapak, memberikan pelayanan sampai dengan unit terkecil. Hutan Aceh sebelumnya dikelola melalui 6 UPTD KPH. Alhamdulillah per September kemarin, moderator, kita sudah dikukuhkan ada 10 UPTD KPH. Artinya keberadaan KPH tersebut akan menjadi ujung tombak bagi kami untuk bisa melakukan penanganan awal, pengindikasian awal, termasuk juga menerapkan strategi-strategi kunci bagaimana hutan dikelola secara lestari bersama masyarakat. Nah, yang selanjutnya tentunya kita juga mendorong bagaimana akses kelola masyarakat secara legal di dalam kawasan hutan. Seperti mungkin program perhutanan sosial. Hari ini perlu kami sampaikan, perhutanan sosial di kita sudah lebih dari 111 atau 114 unit yang diberikan. Perhutanan sosial? Iya, memang untuk masyarakat. Hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, dan hutan adat, serta kemitraan kehutanan. Nah, berbeda dengan yang privat sektor. Kalau dulu mungkin Abu menyebutnya HPH, Bu. HPH kita cuma 6 ada di Aceh, dan itu pun kita sudah moratorium. Tidak ada penebangan. Kita lakukan jeda penebangan sejak terbitnya Ingup nomor 5 tahun 2007. Jadi bagaimana kita mendorong akses kelola masyarakat sebagai salah satu strategi kunci untuk mengefektifkan dan mengefisienkan pengelolaan hutan di Aceh. Nah, selain itu tentunya juga kami bermitra dengan beberapa masyarakat, termasuk akademisi dan lain sebagainya, kelompok masyarakat CSO, untuk terus bersama-sama melakukan upaya-upaya mereduksi deforestasi ini sehingga meningkatkan daya dukung terkait dengan kawasan hutan, sehingga juga ini akan menjadi benteng buffer dari kegiatan-kegiatan yang akan merugikan, termasuk berpengaruh kepada kegiatan bencana alam. Terakhir, yang paling penting yang menjadi strategi kami adalah meningkatkan awareness, kesadaran masyarakat, mengedukasi para pihak bahwa hutan ini menjadi hal yang sangat penting. Alhamdulillah juga sesuai dengan fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh. Tentunya ini juga harus kita internalisasikan, diintegrasikan, harus utamakan dan menjadi semangat bersama. Ketika hutan menjadi hal yang sangat penting direkognisi, maka akan menjadi gerakan bersama untuk bagaimana kita melakukan pelindungan pengelolaan hutan secara lestari dan berkelanjutan. Baik. Selanjutnya ini Abu, ternyata MPU Aceh sudah sejak 6 tahun lalu
yaitu tahun 2019 itu sudah punya fatwa yang khusus tentang ini pemeliharaan lingkungan hidup menurut hukum Islam. Artinya kan ada sesuatu sehingga fatwa MPU merasa perlu menerbitkan fatwa. Kira-kira apa yang jadi landasannya? Ya, itu kan yang pertama itu kan melihat fenomena yang berkembang di tengah masyarakat. Kamu membuka lahan seperti yang disampaikan tadi, ada yang hanya sekali pakai, ada kadang hanya untuk nanam cabai, ditebanglah hutan. Memang sistem orang yang nanam cabai ini ditebang hutan, kemudian dibakar, jadi nggak perlu pakai pupuk, jadi sekali panen. Kemudian pindah lagi. Mereka lebih mudah walaupun mungkin butuh tenaga, harus menebang kayu-kayu yang besar, tapi dia subur. Karena hutan itu setelah ditebang dibakar. Dibakar dia jadi pupuk. Jadi sekali panen saja. Besok pindah lagi. Karena ini banyak, bahkan di Selawah pun kita dapat lihat itu. Ditebang, ditanam, hanya yang ditanam pohon pisang. Dia kan tidak dapat menahan air. Atas dasar inilah maka dimulai inisiatif dari MPU untuk mengeluarkan satu fatwa bagaimana sebenarnya dalam hukum agama kita tentang kewajiban melestarikan hutan, lingkungan, itu kan. Di mana kan dalam fatwa yang nomor 4 tahun 2019 itu, pemanfaatan lingkungan hidup untuk kemaslahatan dan tidak menimbulkan kerusakan itu memang dibolehkan, asal tidak menimbulkan kerusakan. Kemudian perlu diketahui bahwa setiap muslim wajib menjaga dan melestarikan lingkungan hidup. Itu wajib, bukan senang, karena manfaat untuk kita. Kemudian yang keempat, fatwanya merusak lingkungan hidup hukumnya adalah haram, karena itu membawa dampak kepada semua kita dan ekosistem yang ada di sekelilingnya. Makanya itu dasar itu kan karena ada ayat. Ada ayat di dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 41, Zaharal fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Di mana kerusakan yang terjadi di darat dan di laut itu disebabkan karena perbuatan tangan manusia itu sendiri. Nah, karena mereka yang merusak, akhirnya Allah berikan cobaan. Biar mereka merasakan dampak dari ulah tangan mereka itu sendiri. Mudah-mudahan suatu saat mereka kembali bahwa inilah dampak. Jadi kalau pemerintah membuat satu aturan bahwa ini hutan lindung, tidak boleh ditebang kayunya, biar hidup, itu manfaatnya ada saatnya kayu itu diambil untuk manfaat kita membuat bangunan, juga di sana untuk terjaga ekosistem yang ada di sana. Kan binatang mereka butuh juga tempat mereka berlindung. Jadi dikala hutan kita tebang, pertama tidak ada yang menyerap air, akan terjadi banjir. Yang kedua, binatang tidak ada lagi tempat berlindung, tempat mereka mencari makan, akhirnya mereka juga akan turun. Nah, ekosistemnya terganggu, lingkungannya terganggu. Jadi satu ekosistem yang kita ganggu, semuanya akan berdampak. Maka kenapa turun gajah, turun harimau, kera hari ini kan bermain, babi bermain di kampung. Jadi karena tempat mereka berlindung itu sudah kita rusak. Belum lagi dampak banjir di kala hujan, karena tidak ada yang menahan lagi air, kan akan terjadi longsor. Baik, Pak Kabid, ini Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh itu kan punya infrastruktur yang sangat memadai. Di setiap kabupaten itu kan punya dinas setempat. Ditambah lagi dari dulu punya 7 KPH, sekarang udah 10 PTD KPH. Belum lagi para polhutnya ya Pak, polisi hutan. Tapi kenapa kerusakan hutan itu bukan malah menurun, tapi secara masif terjadi di mana-mana dan meningkat malah? Apa yang salahnya? Ya, dapat kami sampaikan juga Pak Moderator bahwa aktivitas deforestasi yang terjadi tadi memang jika kita melihat dan kita overlay kembali dengan status dan fungsi kawasan,
dapat kami sampaikan memang kegiatan tersebut sebagian besar dikontribusikan dari areal yang berstatus sebagai bukan kawasan hutan, areal penggunaan lain. Nah, memang ada dilema di sini ketika kami yang melakukan kegiatan pengelolaan hutan tentunya akan memiliki fokus terkait dengan yang berstatus kawasan hutan. Nah, yang bukan berstatus sebagai kawasan hutan, maka kami terus melakukan pembinaan, termasuk juga mendorong bagaimana base agrikultur praktisis, misalnya kegiatan-kegiatan non-hutanan, kegiatan yang berbasis perkebunan, pertanian itu bisa dilakukan mempertimbangkan aspek-aspek kelestarian lingkungan yang ada pada wilayah tersebut. Nah, terkait dengan infrastruktur yang tadi disampaikan, hari ini memang kami sudah memiliki 10 KPH plus 1 tahura pucuk merintang. Dan kita memiliki tenaga pengamanan hutan sebelumnya. Tapi perlu kami sampaikan bahwa adik-adik PAMHUT itu setelah mereka mendapatkan kepastian status kepegawaian ke P3K-nya, jabatan mereka menjadi operator layanan. Jadi tidak lagi menangani kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pengamanan hutan. Namun demikian, kami tetap meminta kepada mereka, menegaskan kepada mereka bahwa mereka tetap harus menjalankan fungsi-fungsi yang membantu kegiatan perlindungan pengamanan hutan tersebut. Nah, memang dibanding dengan luas kawasan hutan yang kami sebutkan tadi 3,5 juta hektar, tentunya keberadaan kawan-kawan ini juga masih sangat terbatas kalau kita bicara proporsionalnya misalnya. Kan mungkin kalau kita melihat di hutan misalnya yang ada di provinsi yang di Jawa, mungkin kalau kita pernah lihat hutan jati ya Bu. Hutan jati itu satu orang itu menangani sekitar bertanggung jawab 500 hektar misalnya. Artinya kalau kita dengan 3,5 juta hektar, nah tentunya ada kebutuhan-kebutuhan karyawan ataupun pegawai yang memiliki kompetensi khusus. Nah, namun demikian perlu kami sampaikan, kami juga sebenarnya tidak banyak polisi kehutanan. Polisi kehutanan itu adalah pegawai negeri yang memiliki tugas-tugas ditetapkan sebagai tenaga yang memiliki tugas-tugas terkait dengan penyelenggaraan kepolisian kehutanan, artinya PNS. Jadi yang PAMHUT tadi sebenarnya bukan menjalankan tugas penuh sebagai kepolisian kehutanan, tapi membantu tugas Polhut. Nah, tugas Polhut sendiri kalau tidak salah saya sekitar 40 sampai dengan 50 orang saja yang ada di Aceh hari ini. Nah, sedikit menyambung terkait dengan hutan lindung yang disampaikan Abu, sepakat Abu bahwa kenapa di Aceh hutan lindungnya lebih luas dibanding hutan produksi dan hutan konservasi, 1,7 juta hektar. Karena memang secara alami Aceh itu memiliki topografi yang cukup berat. Hutan lindung itu ditetapkan oleh negara, oleh pemerintah. Tujuannya adalah untuk memberikan perlindungan termasuk menjamin siklus hidrologis di alam, siklus air di alam. Kita melihat Aceh ini kan kita dilalui Bukit Barisan. Dan itu memiliki kelerengan yang cukup curam. Jenis tanah dengan ikatan agregat yang sangat labil misalnya. Yang kedua juga memiliki curah hujan tinggi, maka pada lokasi tersebut memang tidak dimungkinkan untuk dilakukan kegiatan budidaya ekstraktif. Ditunjuklah sebagai hutan lindung. Yang boleh dimanfaatkan di sana adalah hasil hutan, bukan kayu saja. Jadi kayu tidak dimungkinkan di hutan lindung. Kayu hanya bisa dimanfaatkan di hutan produksi. Itu pun dengan catatan hari ini kita sedang melakukan moratorium. Jadi memang Aceh ini memang secara alami memiliki topografi yang cukup berat, memiliki tingkat kerawanan terhadap bencana, sehingga negara sudah menetapkan. Pak Kabit, seharusnya dengan topografi yang sulit dilalui itu kan seharusnya hutan malah terlindungi, bukan malah terjadi perubahan alam gitu. Persis. Nah, artinya kan kawasan hutan tadi tidak hanya berada di hutan lindung, ada hutan produksi, termasuk ada kawasan perlindungan di bawahnya. Kawasan perlindungan ini bisa jadi juga memiliki fungsi lindung karena berada di kiri kanan sungai, danau dan lain sebagainya. Jadi ini kan mudah diakses nih. Kadang-kadang itu yang Abu, ini sebenarnya bagaimana Islam memandang alam dan lingkungan ini? Bagaimana seharusnya umat itu merespon umat dan ulul amri ini? Bagaimana cara dia seharusnya memperlakukan alam ini secara syar'i? Ya baik, bahwa akan alam ini diciptakan manfaatnya untuk kita. Tidak ada yang Allah ciptakan itu sia-sia. Kayu sekecil apapun,
itu manfaat untuk kita. Hanya bagaimana cara kita memanfaatkannya. Binatang, apapun binatang, termasuk kan mungkin bakteri itu kan juga manfaat. Bagaimana kita memanfaatkan, mengelolakannya. Hanya ini yang barangkali kita harus lebih aktif lagi memberi pengertian kepada masyarakat, bahwa dikala hutan ini kita rusak, kita tebang sembarangan hanya untuk menanam cabai dan hanya untuk tanaman-tanaman palawija yang hanya untuk sekali panen, bahwa ada dampak yang paling besar nanti yang akan mengakibatkan kehancuran. Semuanya, bukan hanya dampak banjir, longsor, kan itu binatang-binatang akan juga punah kan? Dikala binatang itu punah, itu kan juga rezeki, itu jadi makanan bagi kita semuanya. Seperti yang pernah kita dengar dulu di dalam Panmos, bahwa dikala kita membunuh hama babi, maka harimau akan turun. Kan gitu. Itu dari makanan dia, karena itu makanan. dia. Itu makanan, jangan dibunuh semuanya. Dikala kita membunuh semuanya biawak, maka akan banyak buaya. Karena tidak ada lagi yang makan telur buaya. Jadi kalau memang itu hama mengganggu, ya bagaimana yang namanya hama? Mungkin bagaimana kita mengusirnya. Jangan dibunuh semuanya kan gitu. Demikian juga dengan hutan tadi. Ada tempat kita yang boleh kita bercocok tanam. Kalau tempat yang curang kita tebang, ini tidak ada lagi penahan. Waktu hujan tidak ada. Jadi ada tempat mungkin boleh kita tebang di tempat yang datar. Bahkan di celah-celah itu boleh. Orang dulu kan nanam padi juga. Padi paseh kalau orang istilah orang Kelaceh itu. Ada caranya. Jadi kita lihat kondisi lahannya. Di ladang. Lihat kondisi tanahnya. Jadi bumi ini manfaatnya untuk kita. Maka disuruh kita untuk mengelolanya. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'u khawfa wa tam'an inna rahmatallahi qarib minal muhsinin. Jangan kamu rusak bumi itu setelah Allah telah memperbaikinya dengan ditumbuhkan kayu-kayu. Ada kayu besar, itu sebagai penyangga. Kan kadang-kadang kayu ada yang sebesar ini, dia kan jadi penahan. Ketika Abu rusak juga, apakah itu karena rakus? Nah, inilah boleh dikatakan karena rakus. Pertama karena tidak paham. Mungkin rakus ini bisa dibendung kadang. Kalau dia paham bahwa walaupun kita mungkin ingin mencari kekayaan di sana, tapi ada dampak. Kesadaran ini yang penting sebenarnya. Bahwa ada tanggung jawab. Ada tanggung jawab. Bahwa ini kan tanggung jawab menjaga lingkungan hidup kan kewajiban. Adalah semua. Jadi sebenarnya rasa tanggung jawab ini yang paling penting. Karena bagaimanapun rakus manusia dikala dia merasa bertanggung jawab dan tidak boleh dia merusak alam karena berdampak kepada dirinya dan untuk masa depan anak cucu kita, mungkin itu akan menimbulkan sedikit kesadaran. Ini yang paling penting sebenarnya ini kan. Baik, Pak Kabid, ketika kita katakanlah PAMHUT itu gagal menjalankan fungsi yang seharusnya dia mainkan, itu ditandai dengan hari ini ternyata kita tidak mampu menekan laju kerusakan dan pengalihan fungsi hutan. Itu kira-kira apa yang akan dilakukan oleh pemerintah Aceh dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan? Kami tegaskan bahwa kawan-kawan kami PAMHUT itu tidak gagal semuanya dalam menjaga dan melindungi kawasan hutan. Jika dibandingkan dengan kegiatan deforestasi yang terjadi di luar Aceh. Aceh termasuk provinsi yang cukup rendah angka deforestasinya. Dan ini tentunya dikontribusikan oleh kawan-kawan kami di lapangan, salah satunya ada tenaga pengamanan hutan. Nah, memang perlu dipahami, lagi-lagi kami sampaikan bahwa kondisi hutan Aceh ini cukup bervariatif, ekosistemnya juga cukup bervariatif. Dengan jumlah tenaga PAMHUT yang hari ini sudah menjadi P3K sebagian besar dalam jabatan yang kurang berkesesuaian, tapi mereka terus berbuat dengan fasilitas yang seadanya, misalnya terus berbuat. Mungkin kalau kita melihat bagaimana kelengkapan tenaga pengamanan hutan atau Polhut di luar Aceh, kita kan luar biasa melihat. Adik-adik kami tentunya fasilitas dengan yang cukup seadanya, tapi juga mampu menekan deforestasi. Angka-angka tadi kalau kita perbandingkan misalnya dengan provinsi lain itu juga tidak cukup signifikan sesungguhnya. Artinya yang
mendesak kita lakukan adalah bagaimana meningkatkan efektivitas dan efisiensi kegiatan-kegiatan itu. Dan tentunya kami juga akan terus melakukan corrective action atas situasi dan kondisi ini untuk melihat bagaimana untuk menyelesaikan, mengefektifkan, mengendalikan kegiatan-kegiatan yang tentunya mengarah kepada perusakan kawasan hutan. Ya. Oke, baik. Abu, jadi kondisi hari ini bencana di mana-mana. Kalau dari sisi syar'i bahwa itu kerusakan karena ulah tangan manusia. Kira-kira bagaimana seharusnya masyarakat bersikap nih, dan pemerintah tentunya? Ya, mungkin ini kan peringatan. Setiap musibah itu teguran dan jadi iktibar. Allah menegur, ini entah siapalah yang berulah ini. Kita tidak menyalahkan siapa-siapa, karena semuanya kita yang dia melihat juga salah juga, bukan hanya pelakunya kan. Ada orang bermaksiat, kita diam, itu salah juga. Jadi mungkin ini jadi pelajaran, karena setiap teguran kan tadi dalam ayat, mudah-mudahan mereka kembali kepada jalan yang benar. Kita sudah salah sebenarnya. Jadi ini jadi momen juga mungkin dari pihak DLKH, jadi momen. Ini coba lihat akibat ulah kita semua, kita tidak mereka siapa-siapa. Jadi ini kesempatan kita beri pengertian kepada seluruh masyarakat. Agama melarang sebenarnya inilah hikmahnya, dampak terhadap kita. Jadi mari sama-sama ke depan, jangan lagi menembang sembarangan. Mari kita menanam, membudidaya tanam. Satu yang dipotong harus kita tanam lagi 10. Sebenarnya harus begitu. Gerakan itu yang harus kita tanamkan kepada masyarakat. Baik, Pak Kabid, barangkali waktu kita juga nih ada hal yang ingin disampaikan yang terakhir sebagai closing statement-nya, barangkali bagaimana pada ujungnya kita bisa menjaga hutan ini. Ya, tentunya kami dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentunya mendorong bagaimana kita bersama-sama mendukung seluruh komponen masyarakat terkait dengan pengelolaan hutan Aceh secara lestari dan berkelanjutan. Bahwa kami sangat berterima kasih bahwa MPU sudah memberikan beberapa fatwa, khususnya fatwa nomor 4 tahun 2019. Tadi Abu sudah membuat ekstrak resumnya, misalnya setiap muslim itu wajib menjaga lingkungan hidup termasuk hutan. Dan setiap muslim itu juga haram hukumnya untuk merusak lingkungan hidup. Artinya kami bermohon supaya mungkin fatwa ini bisa kita internalisasikan, kita harus utamakan ke seluruh sendi-sendi masyarakat, ke seluruh pihak yang terkait di Aceh, sehingga mengelola hutan secara lestari itu akan menjadi semangat bersama, semangat kolaborasi, semangat sinergi. Kita semua memiliki peran dan tanggung jawab sebagai Abu sampaikan untuk menjaga alam, menjaga hutan. Kami akan berada di depan untuk menjalankan fungsi-fungsi tersebut, dan kami perlu dukungan dari seluruh pihak untuk bisa secara efektif, efisien menjaga hutan Aceh bagi masa depan kita bersama. Baik, silakan Abu, barangkali segmennya. Baik, terakhir yang pertama bahwa dengan menjaga lingkungan hidup berarti kita menjaga sumber daya alam. Hutan yang lestari memberi kayu, oksigen serta habitat bagi berbagai spesies. Kemudian air bersih dan tanah yang subur adalah aset berharga yang perlu dijaga agar dapat dimanfaatkan oleh generasi yang akan datang. Yang kedua, dengan merawat dan menjaga lingkungan, kita telah membangun masa depan yang berkelanjutan, sehat dan harmonis bagi manusia dan seluruh makhluk hidup. Tindakan kecil dari setiap individu dapat memiliki dampak besar jika dilakukan secara kolektif dengan penuh kesadaran. Yang terakhir, bahwa Islam sebagai agama rahmatan lil alamin telah menegaskan kepada umatnya untuk senantiasa menjaga lingkungan untuk kemaslahatan dan rahmat di bumi. Perintah ini telah ditegaskan dalam Al-Quran, dan menjaga kelestarian ciptaan Allah Ta'ala itu juga termasuk dalam kategori ibadah. Baik. Pemirsa, sering kita dengar bahwa hutan dan lingkungan itu bukan milik kita,
tetapi merupakan warisan yang harus kita teruskan kepada anak cucu kita, sebagaimana indatu moyang kita telah berhasil mewariskan ini kepada kita. Dan pemanfaatan hutan itu benar-benar akan berdampak pada kita, baik di dunia maupun di akhirat. Tentu dimintakan pertanggungjawaban kepada kita. Oleh karena itu perlu bijak melihat lingkungan dan hutan ini. Demikian pemirsa, sampai ketemu di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.